Berita Jemaat. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Berita Jemaat Minggu 1 Agustus 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama, berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari Minggu dilaksanakan dua model kegiatan, yaitu yang pertama, ibadah tatap muka langsung di gedung gereja pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedua, ibadah secara virtual melalui rekaman pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Kegiatan ibadah kategorial dan ibadah rumah tangga atau syukuran dapat dilaksanakan secara terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan, termasuk ibadah duka cita atau kematian. Tata ibadah yang kita gunakan pada hari ini adalah menggunakan tata ibadah model yang kedua versi pandemi COVID-19, yaitu bertepatan dengan perayaan Hari Pemuda GKE. Tata ibadah sebagai panduan untuk seluruh sidang jemaat GKE Maranatha Buntok melaksanakan ibadah secara tatap muka maupun yang berada di rumah. Ibadah secara virtual dapat diikuti melalui siaran TV kabel, YouTube, dan radio Batua FM 103,1 MHz. Yang kedua, berita keuangan. Berita keuangan jemaat akan selalu diinformasikan setiap minggunya. Informasi tersebut dapat dilihat atau diakses melalui media elektronik, Facebook Majelis Jemaat GKE Maranatha Buntok, dan atau WhatsApp grup setiap lingkungan masing-masing. Telah disediakan amplop persembahan di lobi Sekretariat BPH Maranatha Buntok bagi Bapak atau Ibu sidang jemaat yang memerlukan, dipersilakan untuk mengambil pada saat ibadah minggu. Amplop tersebut terdiri dari amplop persembahan untuk kolekte ibadah minggu atau hari raya gerejawi, amplop persembahan HUT pernikahan, amplop persembahan HUT kelahiran dan keperluan lainnya. Berita jemaat versi cetak sudah tersedia. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan, dipersilakan untuk mengambil di depan pintu gereja pada saat ibadah minggu. Kolekte ibadah minggu atau hari raya gerejawi bisa ditulis nama dari keluarga dan seterusnya. Persembahan tersebut dapat dikumpulkan langsung pada saat ibadah tatap muka hari Minggu, dan atau bagi yang ibadah di rumah dapat dikumpul melalui penatua atau diakon bendahara lingkungan masing-masing. Berita yang ketiga, berita tambahan. Yang pertama, gedung gereja Maranatha tetap melayani pada kegiatan tertentu atau terbatas sifatnya, seperti pemberkatan nikah, baptisan kudus, dan lain-lain. Untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dimaksud, agar para pihak terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPH Majelis Jemaat melalui tim pencegahan COVID-19 di lingkungan gereja, agar pelaksanaan dan segala keperluan tetap sesuai dan mematuhi ketentuan dan standar protokol kesehatan. Yang kedua, informasi jadwal pelaksanaan ibadah di gereja selanjutnya dapat dilihat di berita jemaat versi cetak. Yang ketiga, ibadah kita pada hari ini dilayani oleh Majelis Jemaat Lingkungan 1 dan pendeta pelayanan adalah Pendeta Sedra Moga, liturgus Diakon Helena Kapuise. Demikian berita jemaat untuk kita sekalian Minggu 1 Agustus 2021 ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, selamat merayakan Hari Pemuda GKE. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 67 ayat 1 sampai yang keempat, Hai anak-anak muda dan belia. Hai anak-anak
Pencipta. Hai manusia, muda dan dewasa, hewan dan pohon serta seisi dunia, pujilah Tuhan seluruh alam raya, karena demikian maksud Sang Pencipta. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 405, bait yang pertama hingga yang kedua. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Bapa kami yang di sorga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Kami menyadari betapa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami menyadari bahwa seringkali kami lalai terhadap perintah-Mu, lebih mengikuti nafsu dunia dan tidak berhikmat dalam menjalani hari-hari kehidupan, dengan tidak mau peduli bagaimana kami harus hidup sebagaimana seharusnya. Kuduskanlah kami ya Tuhan. Syukur bagimu ya Allah, melewati masa yang sulit pandemi COVID-19 ini, Tuhan mengajarkan dan mengembalikan cara hidup yang seperti Tuhan inginkan. Biarlah dalam kebenaran dan kekudusan-Mu kami dapat menjalankan hidup dengan bijaksana, bersih dan suci bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah, jemaat berdiri. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya, serta selalu bersyukur, maka kami memberitakan keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat duduk kembali. Pembacaan Alkitab.
Pembacaan Alkitab, marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat ke-13. Demikian firman Tuhan. Natan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing, domba, dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya. Seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaannya si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Natan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak dikenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kuambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat.
412 bait yang pertama, tuntun aku Tuhan Allah. Pelayanan firman Tuhan sekaligus doa syafaat, kami silakan kepada Bapak Pendeta Sedra Muga. Bagian firman Tuhan telah ditetapkan berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis menjadi dasar pemberitaan firman dalam ibadah kita Minggu pagi hari ini, sekaligus dalam rangka kita memperingati dan merayakan Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu terambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai ayat yang ke-35. Sebelum kita membaca dan menghayatinya bersama-sama, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa memohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih karena oleh kasih dan kemurahan Tuhan kami masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan ini hingga saat ini. Terlebih ketika saat ini kami boleh kembali untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekaligus sebagai warga gereja Kalimantan Evangelis, kami bersama-sama merayakan Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Dalam ibadah ini kami bersama-sama akan belajar tentang kebenaran-Mu. Kami sadar akan keterbatasan kami, baik hamba-Mu yang beritakan dan sekalian sidang jemaat-Mu yang menghayatinya bersama-sama. Oleh karena itu kami mohon bimbingan dan tuntunan Roh-Mu yang kudus, agar masing-masing kami beroleh hikmat untuk bisa mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui bagian firman Tuhan ini, supaya hidup kami terus berpaut berkenan di dalam Tuhan. Oleh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai ayat yang ke-35. Di sana ada perikop orang banyak mencari Yesus, kemudian roti hidup. Ayat 24. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu. Perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya
kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Bapak, Ibu, sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hari ini dalam ibadah ini kita bersama-sama sekaligus merayakan Hari Pemuda Gereja Kalimantan Pangelis. Gereja Kalimantan Pangelis sangat menaruh perhatian kepada pemuda-pemudi gereja. Nah, mereka juga mempunyai kesempatan dan hak yang sama untuk dilayani dan melayani. Bahkan pemuda-pemudi Kristen adalah tumpuan harapan gereja bagi masa depan gereja, generasi yang akan melanjutkan tugas tanggung jawab pelayanan misi gereja di tengah-tengah dunia ini. Nah, Bapak, Ibu, sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita, yang kita renungkan bersama pada pagi hari ini, memperlihatkan kepada kita bagaimana semangat orang banyak mencari dan ingin bertemu dengan Yesus. Tapi anehnya Yesus tidak terkesan. Mengapa? Karena Yesus tahu apa yang menjadi motivasi mereka mencari Dia. Dikatakan dalam nas kita ini oleh Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu menjadi kenyang. Jadi Tuhan Yesus tahu apa tujuan mereka mencari Dia dan berusaha untuk menemukannya. Dikatakan oleh Yesus, tujuan mereka bukan untuk melihat tanda-tanda, tetapi semata-mata adalah karena mereka ingin makan roti dan kenyang. Padahal yang Yesus kehendaki ialah selain mereka menikmati makan roti sampai kenyang, terlebih penting bagi mereka ialah bagaimana mereka bisa melihat tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus. Artinya ketika mereka bisa memperhatikan tanda-tanda itu artinya mereka belajar mencari tahu siapa Yesus itu. Karena di sini mereka baru saja menyaksikan, bahkan menikmati bagaimana mujizat Yesus ketika Ia memberi makan kepada mereka sebanyak 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Tapi rupanya apa yang dilakukan oleh Yesus dengan 5 roti dan 2 ikan ini untuk memberi makan mereka sehingga mereka makan sampai kenyang,
tidak menjadi perhatian mereka. Yang menjadi perhatian mereka yakni supaya bagaimana mereka terus memperoleh roti hingga mereka tidak lapar. Padahal Yesus dengan cara itu sebenarnya mau mengajar mereka supaya mereka memperhatikan apa yang Yesus perbuat, dan ketika mereka memperhatikan apa yang Yesus perbuat, lalu mereka mencari tahu siapa Yesus itu, bagaimana Yesus sampai mampu melakukan itu, dan mereka terus mempertanyakan itu. Dan dari mana mereka bisa mengetahui itu? Tentu mereka harus bertanya kepada Yesus, siapa engkau Yesus? Sehingga Yesus akan beritahukan bahwa Dialah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Sang Mesias. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, khususnya para pemuda gereja, di sini kita belajar terkhusus bagi pemuda-pemudi yang tentu kritis dalam melihat, memperhatikan segala sesuatu. Bagaimana mencermati segala sesuatu, seperti dikatakan dalam nas ini, melihat tanda-tanda. Sehingga pemuda-pemudi Kristen tidak gampang terbius dengan hal-hal yang kelihatannya barangkali sepertinya benar, tapi bisa saja hal itu tidak benar. Jadi para pemuda Kristen belajar untuk kritis, melihat, menilai, mencermati segala sesuatunya. Apakah itu benar ataupun tidak benar? Apakah itu semestinya atau tidak semestinya? Dalam kehidupan sekarang kita melihat ada istilah hoax. Tapi saya mengatakan tidak hoax. Tapi yang sering kali kita jumpai, kita tidak tahu apakah itu persis benar ataupun tidak benar. Termasuk kita melihat ada banyak posting, di-share, nas-nas Alkitab seperti sekarang, berhubungan dengan pandemi COVID-19. Lalu dengan kutipan-kutipan nas itu, lalu sepertinya penggenapan dari nas-nas bagian Alkitab itu. Apakah benar? Saya tidak mengatakan benar atau salah, tapi di sini kita perlu mencermatinya, sehingga kita tidak gampang terpengaruh dengan hal-hal yang sebenarnya belum tentu kebenarannya. Jadi bagaimana kita belajar untuk melihat tanda-tanda itu, sehingga kita juga tidak gampang untuk memposting, untuk men-share, kalau kita belum tahu persis bagaimana kebenaran itu. Yesus menghendaki supaya mereka bisa melihat tanda-tanda itu. Artinya dengan melihat tanda-tanda itu, mereka mencari tahu bagaimana bisa hal seperti itu. Dan dari mana mereka bisa mengetahui itu? Mereka harus menanyakan dengan Yesus. Dan Yesus terus mengajar mereka sampai akhirnya mereka bisa mengerti. Dan demikian kita sebagai orang-orang percaya, khususnya pemuda-pemudi Kristen, kita memang kritis, tetapi tidak cukup kemampuan kita. Oleh karena itu, nas kita ini mengajar bagaimana caranya supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di surga, dikatakan dalam nas ini, yakni kita harus percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Jadi dalam memahami kehendak Allah, kita tidak cukup hanya menafsirkan, mengira-ngira menurut tafsiran kita, pemahaman kita sendiri, tetapi kita harus datang kepada Dia, kepada Yesus Kristus yang diutus oleh Allah. Kita memohon hikmat pengertian daripadanya. Bagaimana sesungguhnya kebenaran itu. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Yesus menegaskan ini kepada banyak orang yang memang sepintas kelihatan mereka sangat menaruh perhatian kepada Yesus. Dikatakan mereka mencari Yesus kemana saja supaya bisa bertemu.
Tapi motivasi mereka apa? Oleh karena itu diingatkan oleh Yesus supaya mereka tidak hanya ingin supaya apa menjadi keinginan-keinginan mereka secara jasmani ini dipuaskan. Tetapi bagaimana mereka dikatakan bekerja bukan untuk makanan yang akan binasa, yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Jadi bagaimana mereka bisa belajar dari semuanya itu, tidak cukup hanya menikmati kasih Allah di mana mereka yang dalam keadaan lapar bisa dikenyangkan, tapi mereka belajar dari peristiwa-peristiwa itu. Artinya untuk mengenal siapa Yesus itu. Dan ketika mereka sudah mengenal dan mereka memahaminya, seperti dikatakan dalam nas ini, maka mereka harusnya menikmati Yesus itu dalam hidup mereka. Sebab yang mereka perlukan seperti roti yang telah makan itu sifatnya sementara. Itu akan habis. Dan oleh karena itu roti yang tidak habis dikatakan dalam nas ini yang tidak akan habis dan terus ada sampai kekal, yakni Yesus itu sendiri. Dikatakanlah, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi sebagai orang-orang yang percaya, maka kita harus menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau dalam istilah Yohanes ini, kita makan dagingnya dan minum darahnya, sehingga ia tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam dia. Artinya karena ia tinggal di dalam kita, lalu ada hidup itu. Jadi apa yang mereka perlukan itu hanya penunjang hidup. Roti yang mereka perlukan untuk kenyang itu. Sebab pada saatnya nanti mereka lapar lagi dan mati pada suatu saat. Tapi kalau mereka makan dan minum tubuh dan darah Kristus, artinya Kristus tinggal tetap diam dalam hidup mereka, maka kehidupan mereka itu akan kekal untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Jadi dalam rangka Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis ini, kita mencoba belajar dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, yakni belajar melihat tanda-tanda. Artinya belajar melihat apa yang Yesus telah perbuat. Dan ketika kita telah belajar tentang apa yang telah Yesus perbuat, lalu kita mempertanyakan itu, siapa Yesus itu yang sesungguhnya. Lalu akhirnya kita memahami, mengerti bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Sang Juru Selamat. Dialah pemilik kehidupan itu. Dan di dalam dia ada hidup. Itulah yang menjadi tujuan hidup dan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Sekali lagi dalam kehidupan kita sekarang ini, kita seringkali terbius dengan hal-hal yang sifatnya untuk penunjang hidup saja. Misalnya, orang sakit, lalu didoakan sembuh. Iya. Tapi kita harus sadar bahwa suatu saat dia akan kembali sakit bahkan mati. Yang Yesus kehendaki ialah bukan sebatas ia didoakan kemudian sembuh dan sehat, tapi mereka belajar bagaimana kuasa yang bekerja di dalamnya itu. Dan mereka tidak hanya melihat siapa yang berdoa atau siapa yang mendoakan, tapi kuasa apa yang menyembuhkan itu. Dan itu yang lebih diutamakan. Artinya kuasa yang mampu menyembuhkan itu, yakni Yesus itu sendiri. Ini dapat kita lihat sekarang ini. Banyak orang, kalau ada orang yang sepertinya mampu melakukan mujizat-mujizat tertentu dengan berdoa, orang akan berbondong-bondong. Tapi apa yang diperlukan orang di sana? Apakah orang memerlukan Yesus? Apakah mereka mengerti siapa Yesus itu, Tuhan dan Juru Selamat? Sepertinya seperti orang banyak ini. Yang mereka cari hanyalah kesembuhan belaka saja. Yang Yesus kehendaki, kesembuhan itu hanyalah tujuan sementara, tujuan antara. Tapi yang Yesus kehendaki, yang menjadi tujuan akhir, goalnya ialah mereka percaya Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu nas ini baik kepada pemuda-pemudi dan juga kepada kita semua, Yesus menekankan kepada kita supaya kita belajar melihat tanda-tanda yang Yesus perbuat, sehingga kita tidak hanya berfokus kepada yang sifatnya sementara, yang
memberikan kepuasan kepada kehidupan jasmani ini, tapi bagaimana kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, yakni bekerja untuk bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa, kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersama-sama telah belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami sangat terbatas, tapi kami percaya Roh yang Kudus yang mengajar setiap kami, sehingga kami mengerti kebenaran firman Tuhan ini sesuai seperti yang Engkau kehendaki. Hari ini kami sebagai warga Gereja Kalimantan Evangelis merayakan Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Kami percaya bahwa pemuda-pemudi Gereja Kalimantan Evangelis adalah orang-orang yang Tuhan persiapkan menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi orang-orang yang mampu melihat tanda-tanda yang Tuhan Yesus perbuat. Dan mereka dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu kami percaya Tuhan nantiasa memperlengkapi mereka dengan hikmat Tuhan, sehingga mereka mampu untuk melihat, mencermati, menyaring segala sesuatunya, apa yang sepatutnya, apa yang sebenarnya. Mereka tidak gampang diombang-ambingkan oleh berbagai macam hal, oleh berbagai macam pengajaran. Tapi mereka dengan hikmat Tuhan mampu melihat mana yang benar, mana yang berasal dari Tuhan. Mereka mengerjakan keselamatan-keselamatan yang dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di tengah-tengah gereja, dalam kehadiran mereka sebagai orang-orang yang dipersiapkan oleh gereja pada masa kini untuk ke depan. Bapa di surga, terima kasih. Waktu kami pada menyerahkan Komisi Pelayanan Pemuda dari tingkat sinode, Komisi Pelayanan Pemuda di tingkat resort, dan Seksi Pelayanan Pemuda di tingkat jemaat-jemaat. Sekalipun dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 ini, tapi kami percaya bahwa mereka tetap dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam pelayanan, dan Tuhan memperlengkapi mereka. Tuhan memberkati seluruh kehidupan mereka dalam menjalani segala tugas tanggung jawab aktivitas mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami serahkan mereka, baik yang sedang menjalani masa-masa pendidikan atau studi, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang sudah bekerja. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan menjaga, melindungi. Tuhan mempersiapkan mereka untuk memperoleh apa menjadi cita-cita harapan mereka dalam masa depan mereka. Bapa di surga, terima kasih. Kami juga menyerahkan sentero kehidupan kami sekalian sidang jemaat-Mu dalam keberadaan kami masing-masing. Mulai dari kehidupan anak-anak kami, kehidupan orang-orang terkasih kami, mereka yang dalam keadaan sakit, mereka yang saat ini dalam keadaan berduka cita, mereka yang sedang mengalami berbagai masalah, terlebih dampak dari pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan selalu hadir di tengah-tengah keberadaan mereka. Tuhan memperlengkapi mereka semua dengan segala keperluan dan kebutuhan mereka masing-masing. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami serahkan gereja dan pelayanannya dalam segala keterbatasan kami. Kami percaya bahwa Tuhan juga terus menyertai baik tim yang ada di dalam gereja dan juga mereka yang menyiarkan, baik yang dilaksanakan secara virtual maupun ibadah tatap muka, dan juga pelayanan-pelayanan yang lain, ibadah-ibadah yang lain walaupun dengan segala keterbatasan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir memberkati seluruh pelaksanaan pelayanan yang kami lakukan, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan dan kami semua semakin dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga terus berdoa memohon agar Tuhan memberkati segala upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah dan semua pihak
bagaimana mengakhiri penyebaran virus COVID-19 ini, sehingga pada akhirnya kami dapat menjalani kehidupan kembali secara normal. Bapa di surga, terima kasih. Kami semua dalam segala macam keterbatasan kami, tapi keyakinan kami Tuhan yang mempunyai kehidupan kami akan terus menjaga, memelihara kami semua, hingga kami tetap diberikan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan. Terima kasih Allah Bapa di surga. Ini seru doa kami, yang kami alaskan di dalam Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang tibalah saatnya kita memberikan persembahan syukur kita dengan nas pengantar persembahan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Bapa yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini sebagai ungkapan syukur, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga gerejamu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. NKB 135, bernyanyilah biduan muda-mudi. Bernyanyilah biduan muda-mudi, penciptamu, hendaklah kami puji. Bernyanyilah, bernyanyilah. Bergaullah paduan suara kami kepadamu, ya Bapa yang surgawi. Engkau besar bermulia. Penuh syukur ungkapan hati kami, tembang mesur selalu harus naik dengan merdu bertamu. Jemaat diundang untuk berdiri, kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen, dan diakhiri dengan menyanyi haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Sang yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Suara